Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman kelas tasawuf psikoterapi hari ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama saya Umi Hanifah, NIM 2004046069 bersama Kak Wahyu Wijianti juga dengan NIM 2004046016. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan presentasi mengenai diagnosis klinis ya pada mata kuliah psikologi klinis ini. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Hikmatul Balighah selaku dosen pengampu mata kuliah beserta Mbak Lida sebagai asdos dari mata kuliah ini. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan sedikit ya gambaran mengenai diagnosis klinis ini. Gangguan psikis bukan lagi hanya identik dengan gangguan jiwa, yang mana seringkali masyarakat awam menganggap gangguan jiwa adalah suatu penyakit yang merujuk hanya pada orang gila saja. Hal semacam itu tak sepantasnya dilakukan karena pada kehidupan masyarakat tentunya ada sedikit banyak orang yang juga mengalami beberapa permasalahan. Seperti halnya dia yang selalu merasa cemas dengan keadaan sekitarnya, ataupun seseorang yang mudah merasa takut bila ada orang baru di lingkungan hidupnya. Jadi hal semacam ini mungkin dari keadaan fisik itu tuh seseorang terlihat normal, namun dari keadaan psikisnya orang tersebut mengalami gangguan. Nah, gangguan yang seperti itu bukan berarti orang tersebut mengalami gangguan jiwa atau gila. Gangguan-gangguan dalam psikis seperti ini terkadang juga bisa disebabkan rasa traumatik, seperti pada saat beberapa tahun yang lalu seseorang mengalami traumatik mengenai kecelakaan, atau pada saat mengendarai mobil dirinya mengalami kecelakaan hingga akhirnya ada rasa traumatik. Nah, jadi rasa traumatik ini tuh perlu untuk kita konseling, kita curahkan kepada seseorang yang bisa memberikan kita solusi ataupun memberi support untuk kita bangkit dari rasa trauma tersebut. Namun pada nyatanya pada masa kini banyak sekali orang yang menjudge orang yang melakukan konseling merupakan orang yang mengalami gangguan jiwa. Padahal dibalik itu banyak sekali dari manfaat konseling. Salah satunya bisa membantu kita menyelesaikan masalah, membantu mengarahkan pola pikir kita untuk lebih terbuka untuk menghadapi ketakutan yang kita alami tadi. Nah, selain adanya stigma yang mengatakan bahwa orang yang melakukan konseling merupakan orang yang gila, selain itu dari setiap individu pasti juga ada rasa malu, rasa tidak percaya diri saat ingin menyampaikan apa yang dirasakan kepada konselor. Lalu, bagaimana konselor melihat hal itu atau menanganinya? Lalu konselor tentunya harus paham apa cara yang tepat untuk menangani kasus seperti itu. Jadi saat konseling merasa malu untuk menceritakan apa yang ia rasakan, tentu konselor akan melakukan beberapa pancingan untuk membuat konseling dapat bercerita dengan nyaman. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut, konselor akan melakukan diagnosa atau diagnosis ini. Untuk lebih masuk ke dalam, mungkin kita akan bahas satu persatu lebih dahulu mengenai apa itu pengertian diagnosa, apa pengertian diagnosis klinis, dan kemudian ada contoh dari diagnosis klinis ini. Nah, kita memasuki pembahasan yang pertama mengenai pengertian diagnosa. Jadi, apa sih diagnosa itu? Diagnosa adalah bentuk tidak baku dari kata diagnosis, yang mana diagnosis atau diagnosa ini berarti penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Sementara itu, dalam dunia sosiologi, diagnosis lebih dikenal dengan pemeriksaan terhadap suatu hal. Jadi, singkatnya, diagnosis atau diagnosa adalah identifikasi mengenai suatu hal. Dalam dunia pengobatan, tentu hal ini diperlukan untuk dilakukan terlebih dahulu untuk mengamati dan menilai gejala apa yang terlihat dari pasien. Sesuai dengan pendapat Purdawarminto yang mengatakan bahwa diagnosis berarti penentuan suatu penyakit dengan menilik atau memeriksa gejalanya. Istilah ini biasanya digunakan dalam ilmu kedokteran. Seperti halnya contoh saat kita melakukan periksa di dokter, tentu dokter akan mengecek
bagaimana berapa tensi kita, bagaimana denyut nadi ataupun jantung. Nah, hal itu merupakan contoh dari upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan diagnosis. Nah, kata diagnosis juga digunakan dalam dunia pendidikan, di mana kata diagnosis ini tidak mengalami banyak perubahan dari kata pada ilmu kedokteran yang diartikan di dunia pendidikan. Diagnosis yaitu sebagai usaha untuk mendeteksi, meneliti sebab-sebab, jenis-jenis, sifat-sifat, dan kesulitan belajar murid. Sedangkan menurut Webster, diagnosis diartikan sebagai proses menentukan hakikat daripada kelainan atau ketidakmampuan dengan ujian, dan melalui ujian tersebut dilakukannya suatu penelitian hati-hati terhadap fakta-fakta untuk menentukan masalahnya. Menurut Herman, diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Sama dengan istilah dalam dunia kedokteran, diagnosis merupakan kegiatan untuk menentukan jenis penyakit dengan meneliti gejala-gejalanya. Berdasarkan hal tersebut, diagnosis merupakan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dianggap tidak beres atau bermasalah. Berdasarkan pengertian dari beberapa tokoh tersebut, dapat kami tarik kesimpulan bahwa diagnosa merupakan prediksi dalam bahasa kedokteran yang digunakan sebagai bentuk pengamatan untuk menemukan solusi dari penyakit tersebut. Diagnosa dapat dilihat dari gejala-gejala yang muncul pada pasien. Contoh pada pasien yang mengalami demam, dokter dapat mendiagnosis pasien tersebut dari suhu badannya, terus dari kadang orang yang demam juga tubuhnya bergetar. Nah, hal-hal semacam itu sudah ada dalam buku kedokteran yang bisa dilihat jika pasien mengalami suhu di atas berapa derajat Celcius, maka dia demam tinggi ataupun demam biasa gitu. Yang kedua yakni mengenai pengertian diagnosis klinis. Diagnosis yang dibuat berdasarkan pengamatan terhadap tanda klinis dan pengumpulan informasi gejala klinis dari pasien tanpa melakukan pengujian diagnosis. Nah, kalau diagnosis di atas tadi kan sebatas upaya atau pengamatan kita terhadap gejala-gejala pasien. Nah, pada diagnosis klinis ini kita lebih melakukan pengamatannya pada tanda-tanda klinis yang ada. Dalam dunia kesehatan terdapat yang namanya CDSS. Nah, apa sih CDSS itu? CDSS merupakan Clinical Decision Support System, yaitu program komputer yang dirancang untuk menyediakan dukungan para ahli dalam membuat keputusan klinis. Sistem ini bertujuan untuk membantu para profesional di bidang kesehatan dalam menganalisis data pasien dan membuat keputusan berdasarkan diagnosis. Jadi dalam menentukan diagnosisnya sekarang juga seiring dengan berkembangnya teknologi ya, dalam komputer itu ada yang namanya CDSS. Nah, di mana CDSS ini membantu dokter dalam menentukan diagnosis terhadap pasiennya. Jadi saat dokter memasukkan data-data yang dia dapat dari pasiennya, komputer akan mengolah data tersebut dan mengeluarkan diagnosis. Dari diagnosis yang udah keluar nanti akan ditemukan semacam apa penyakit yang dialami oleh pasien, maka akan ada pencegahan terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan pasien, serta treatment pengobatan yang dilakukan untuk mengobati permasalahan tersebut. Beberapa bidang kesehatan sudah menggunakan CDSS ini seperti di bidang sistem kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, dengan praktek lunak yang dapat digunakan untuk mengatur probabilitas munculnya penyakit apabila diberikan gejala, observasi, atau tes tertentu. Pada umumnya, sistem pendukung keputusan klinis atau Clinical Decision Support System terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu basis pengetahuan, mesin inferensi, modul penjelasan, dan memori kerja. Pengambilan keputusan klinis dapat diambil dengan menilai atau menggali keluhan utama dari pasien. Keluhan utama ini akan mengarah kepada masalah yang penting atau merupakan dasar dari masalah tersebut. Data mengenai keluhan tersebut diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pasien dan keluarga. Jadi, dalam masa penentuan diagnosis ini kita juga dapat menentukan kuesioner sebagai salah satu upaya mengetahui gejala yang dialami oleh pasien. Jadi kita tidak hanya menyebar juga ke pasien aja, tapi kita juga memberikan kuesioner tersebut kepada keluarga. Jadi kita mendapatkan 2 sudut pandang gitu.
Untuk pendalaman diagnosis juga dapat dilakukan wawancara terhadap pasien dan keluarga. Sistem pendukung keputusan klinis ini merupakan program komputer yang dapat dikembangkan untuk memberikan dukungan bagi ahli kesehatan profesional dalam mengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan klinis merupakan sistem pengetahuan aktif dengan menggunakan dua atau lebih item dari data pasien untuk menghasilkan nasihat terhadap penyakit tertentu. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan SPKK ini menggunakan rule based system. Baik, yang terakhir yaitu contoh diagnosis klinis. Jadi sebelum kita menentukan diagnosa klinis, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu observasi mandiri, yaitu upaya yang dilakukan oleh diri kita sendiri dalam mengetahui asal mula atau gejala yang kita alami. Kayak awalnya itu kita dari mana, atau pergi dengan siapa, atau memakan makanan apa. Kurang lebihnya seperti itu. Yang kedua yaitu mengetahui gambaran awal. Itu seperti kayak kondisi awal saat kita sakit itu seperti apa, kayak awalnya habis makan ini kita sakit, habis makan B kita sakit, habis pergi dari kota A kita mengalami flu dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hasil anamnesa. Hasil anamnesa itu biasanya berisi keluhan yang dialami oleh diri kita maupun keluhan yang dialami keluarga atau lingkungan kita sekitar. Karena ada juga penyakit yang didasari dari riwayat penyakit keluarga ataupun riwayat penyakit terdahulu. Dan yang terakhir yaitu memberikan hasil pemeriksaan fisik atau penunjang yang spesifik. Yang spesifik itu yang sesuai untuk yang gejala yang kita alami atau penyakit yang kita alami. Di sini ada contoh diagnosis klinis terhadap pasien gagal ginjal. Jadi faktor psikologis pada pasien itu dipengaruhi oleh perjalanan penyakit yang panjang. Ketidakmampuan pasien dan perasaan tidak nyaman harus tergantung dengan mesin hemodialisa. Terapi hemodialisa selain mengganggu fisik, komplikasinya dapat memicu gangguan jiwa. Pasien dengan gagal ginjal kronis biasanya sering mengalami gangguan psikologi terkait dengan kondisi medis umumnya, seperti kecemasan yang berlebihan, terus depresi, seperti itu.